Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai materi Gerakan Modernis Islam yang beranggotakan saya, Winda Julia Novitasari, Dan saya Syailatul Muna Nabila Alzindi. Di sini kita akan membahas tentang awal mula perkembangan modernis Islam, tokoh utama modernis Islam dan faktor munculnya gerakan modernis Islam, pengaruh kolonis Barat terhadap umat Muslim dan kebangkitan pemikiran modern, dan yang terakhir dampak modernis Islam terhadap umat Muslim. Latar belakangnya, gerakan modernis Islam itu muncul sebagai respon terhadap kemunduran peradaban Islam akibat kolonialisme Barat dan pengaruh pemikiran modern di dunia Islam. Peradaban Islam pada masa itu mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sistem politik yang maju. Namun, kolonialisme Barat mengubah politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Muslim dengan dampak yang negatif. Sistem pemerintahan dan hukum Barat menggantikan sistem Islam tradisional. Sementara pemikiran modernisme dan sekularisme Barat menentang peran agama dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran ilmiah dan rasional dari Barat juga menggoyahkan pemahaman tradisional ajaran Islam. Gerakan modernis Islam hadir sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini dengan menggabungkan nilai-nilai agama dengan pemikiran dan metode modern, sehingga Islam dapat sesuai dalam konteks kehidupan saat ini. Lalu perkembangan awalnya modernisasi Islam ini terjadi pada abad ke-17 dan 18. Gerakan modernisasi Islam muncul setelah runtuhnya Khalifah Ottoman pada tahun 1924. Hingga abad ke-19, posisi kaum muslimin semakin tertinggal. Nah, menjelang abad ke-20 ini, negeri muslim memulai kejayaan gerakan modernisasi Islam berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan kembali kepada sumber-sumber asli Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tokoh-tokohnya seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho pada awal gerakan ini menekankan pentingnya pemikiran kritis, pembaharuan, dan ittijad sebagai cara untuk mengatasi statisme. Nah, statisme itu seperti pemikiran atau paham yang dimana manusia itu tidak berikhtiar atau tidak berusaha untuk meningkatkan persatuan umat dan memperjuangkan pemahaman yang benar terhadap konsep-konsep seperti qada dan qadar. Tokoh-tokoh utama modernis Islam yaitu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Jamaluddin Al-Afghani yaitu seorang pemikir dan aktivis politik, salah satu pendiri gerakan modernis Islam. Gerakan yang dilakukan Jamaluddin Al-Afghani yaitu dengan cara mengembalikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jamaluddin Al-Afghani bersikap seperti itu sebagai respon umat muslim yang sering mengalami kemunduran dan kolonialisme barat di dunia Islam semakin maju. Jamaluddin Al-Afghani mengajukan umat Islam supaya bersatu dalam satu payung yang bernama Pan-Islamisme. Dalam gerakan politiknya, Jamaluddin Al-Afghani bergerak sebagai bentuk semangat pada umat Islam agar mengadakan reijtihadisasi terhadap ajaran-ajaran Islam, khususnya konsep kodok dan qadar yang sering disalahpahami sehingga mengakibatkan umat Islam terjebak dalam sikap fatalisme dan statis. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yaitu pemikir Al-Afghani yang berpegang teguh dengan sunnah Al-Quran dan kemudian dikembangkan oleh muridnya dan sahabatnya, yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dikenal sebagai orang yang kritis terhadap sistem tradisional madrasah dan turut mendesak kepada ijtihad. Beliau juga mengajak penduduk Mesir supaya mempelajari ilmu barat agar tidak hanya mempelajari kitab warisan sistem madrasah pada abad pertengahan. Muhammad Abduh mendapat kepercayaan semasa pemerintahan Abbasiyun dan dilantiknya sebagai ahli majelis Al-Azhar dan kemudian sebagai mufti Mesir.
Secara umum, dasar pembaruan Muhammad Abduh mengarah keterbukaan dalam pemikiran, mempelajari daripada tamadun barat di samping mengembalikan asas ajaran Islam yang tulen. Rashid Rida adalah murid Muhammad Abduh yang mendirikan majalah Al-Manar untuk menyebarkan ide-ide modernis Islam. Rashid Rida telah merumuskan asas-asas pembaruan yang digerakkan oleh Al-Albani dan Muhammad Abduh. Ia mengungkapkan idealisme dan dasar pendakwahan mereka yang kritis dan paham modern yang ditimbulkan dari pandangan filsafat yang meyakinkan dan positif. Dalam memperjuangkan fikroh dan idealisme, pemikiran dan aspirasi modernnya, penulis Rashid Rida telah memberikan kesan yang berpengaruh dalam mencetuskan revolusi politik dan menginspirasikan pikiran baru yang radikal. Disebut sebagai pewaris pertama yang menerima ilmu Syekh Muhammad Abduh karena orang yang paling menerima dan menulis pelajaran dari gurunya baik ketika Muhammad Abduh masih hidup atau setelah wafat. Nah, faktor munculnya gerakan modernisasi ini, sejarah dan perkembangan awal gerakan ini terjadi akibat tantangan dan dari perkembangan zaman modern, pemikiran reformasi Islam atau ide baru yang mengikuti perkembangan zaman, lalu pengaruh pemikiran dan nilai barat, perkembangan pendidikan modern, dan kegagalan politik dan kebangkitan nasionalisme. Pengaruh kolonialisme barat, kolonialisme menggantikan sistem pemerintah Islam tradisional dan mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam. Pengaruh ini mendorong banyak intelektual muslim untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan pemikiran modern, seperti pemikiran ilmiah, rasionalitas, demokrasi, dan kebebasan berpikir untuk bangsa Islam. Selanjutnya, kebangkitan pemikiran modern. Nah, pemicu kebangkitan pemikiran modern ini yang ada di dunia Islam yaitu adanya kegagalan dalam berpolitik dan penguasaannya bangsa Barat. Bangsa Islam berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan pelestarian umat Islam. Kebangkitan pemikiran mencerminkan aspirasi kemerdekaan, kemajuan, dan keadilan bangsa Islam. Dampak modernis Islam memberikan perubahan sosial yang sangat besar untuk masyarakat, terutama dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Contoh dampak modernis Islam dalam seni arsitektur yaitu yang bergenre Islam, diantaranya seperti masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan lain sebagainya. Contoh lain yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan indah yang mempunyai nilai estetika. Kaligrafi sering digunakan di sekitar lingkungan masyarakat hingga saat ini. Kaligrafi digunakan sebagai penghormatan ajaran agama. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan adalah bukti modernis Islam, mencakup ilmu pengetahuan yang diajarkan dan tersedianya teknologi yang sampai sekarang masih ada, yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan universitas Islam. Contoh dampak modernis Islam. Gerakan modernis Islam telah memberikan kemajuan dalam sastra Islam yang berfungsi sebagai identitas keislaman yang lebih luas, menyuarakan kritik sosial dan politik, mendidik dan mempromosikan dialog antar budaya dan antar agama. Gerakan modern Islam dalam ekonomi. Dalam ekonomi berupaya untuk menggabungkan nilai-nilai agama dengan praktik ekonomi yang modern, dengan tujuan menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi kepada kesejahteraan umum. Gerakan modern Islam memperkuat perkembangan prinsip ekonomi Islam, mendorong kewirausahaan, mempromosikan etika bisnis Islam, dan mengembangkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak negatif yang terjadi akibat modernis Islam. Yang pertama, sekularisme atau disebut dengan pemisahan agama dari kehidupan publik dan politik.
Dampaknya yaitu menyebabkan pengabaian nilai-nilai dan praktik spiritual Islam dan pembuatan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, menyebabkan hilangnya identitas keagamaan dan krisis spiritual bagi sebagian umat Islam. Yang kedua, bid'ah. Bid'ah menyebabkan ketegangan dan konflik dalam komunitas muslim dengan sebagian umat merasa bahwa perubahan dan adaptasi tertentu mengancam kemurnian praktik keagamaan mereka. Modernis Islam juga mengalami perpecahan. Perpecahan ini dapat melemahkan persatuan umat muslim, mengganggu solidaritas komunitas, dan terkadang memicu konflik internal yang bisa berdampak pada kehidupan sosial dan politik di beberapa wilayah. Yang terakhir, westernisasi. Westernisasi dapat merusak identitas Islam dan menyebabkan umat Islam kehilangan jati diri. Nah, ini adalah suatu gambaran modernis Islam dalam bidang arsitektur. Pada zaman dahulu, Masjid Nabawi sangatlah sederhana dan kurangnya fasilitas. Berbeda dengan Masjid Nabawi yang sekarang begitu terpenuhi fasilitasnya Dan semakin modern. dan semakin mewah. Ya. Nah, untuk kesimpulannya, gerakan modernisasi Islam adalah gerakan di mana dunia Islam menyesuaikan perkembangan zaman modern. Faktor yang mempengaruhi gerakan modernis Islam yaitu munculnya gerakan modernis Islam, pemikiran reformasi Islam atau pemikiran pembaruan yang mengikuti perkembangan zaman, nilai-nilai barat, perkembangan pendidikan modern, kegagalan politik, kebangkitan nasionalisme, serta penyebaran pemikiran melalui media, memberikan dampak yang berhubungan dengan masyarakat seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah dalam pengucapan materi, mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi kita, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.